Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriatul Haq dari Teknik Nuklir Angkatan 2020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah yaitu kalkulus vektor. Adapun kalkulus vektor merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Teknik Nuklir yang membahas mengenai kalkulus yang berhubungan dengan vektor. Adapun materi-materi yang kita bahas kali ini beserta soal-soal pembahasannya akan membahas mengenai materi-materi secara dasar mengenai kalkulus vektor itu sendiri. Adapun materi pertama yang kita bahas yaitu mengenai konsep dasar. Konsep dasar vektor yang kita bahas sekarang yaitu ada dua bahasan, yaitu besaran fisis pada konsep dasar vektor. Besaran fisis ini terdiri dari besaran skalar, di mana besaran skalar yaitu tidak memiliki arah atau hanya berupa magnitud sama dengan besaran skalar. Dan vektor merupakan besaran yang memiliki arah dan nilai. Sehingga kalau kita membahas mengenai suatu vektor, maka terdapat suatu komponen-komponen dalam pengisian vektor itu sendiri. Misalkan yaitu bahwa terdapat suatu vektor U yang memiliki komponen A, I ditambah B, C. Ketika penambahan atau pengoperasian aritmatika pada vektor dapat diimplementasikan seperti suatu vektor lain yang misalnya yaitu V sama dengan KI ditambah ZD. Sehingga penjumlahan vektor antara U dan V dapat diselesaikan berdasarkan komponen vektor sesamanya, yaitu komponen vektor I dan vektor J. Sehingga hasilnya seperti A ditambah K B ditambah Z sama dengan J. Mungkin hal ini menjadi dasar untuk penyelesaian materi-materi selanjutnya pada materi-materi vektor yang lain. Sehingga apabila kita buktikan terlebih lagi dengan nilai yang dibalik yaitu V ditambah U pada komponen vektor, maka hasilnya yaitu K ditambah A, I ditambah B plus Z, Z plus B, B, C. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian vektor. Perkalian vektor ini sudah kita bahas pada semester sebelumnya, pada semester 1, yaitu masuk pada materi aljabar linear, di mana perkalian vektor dapat kita kenal menjadi dua hal yang antara lain yaitu dari dot product dan cross product. Dari dot product ini kita buktikan dengan vektor sebelumnya yaitu U dan V pada materi pertama yaitu konsep dasar. Dot product ini kita melakukan pengoperasian atau pengoperasiannya yaitu di mana U dikali V menghasilkan skalar atau tidak memiliki arah. Untuk cross product, U dikali V berupa vektor, sehingga dapat ditentukan arahnya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri sudah mengetahui bagaimana perkalian dot product, bagaimana cross product, dan dua hal ini yaitu konsep dasar vektor
serta perkalian vektor menjadi hal utama ketika mengerjakan soal-soal selanjutnya pada materi-materi geometri pada bidang, turunan dalam ruang dimensi, pada yang terakhir yaitu hubungan antara curl dan divergensi. Baik, mungkin ini masih dalam konsep dasarnya. Kita beranjak ke geometri bidang dan gerak sepanjang kurva. Pada geometri bidang dan gerak sepanjang kurva ini kita membahas banyak hal, baik berhubungan dari komponen-komponen vektor itu sendiri dan bagaimana hubungan vektor dengan turunan-turunannya. Sehingga kita misalkan, mungkin saya buat kotak terlebih dahulu. Oke. Ketika suatu nilai R memiliki komponen vektor yaitu A terhadap waktu AT, I ditambah BT, J. Adapun nilai turunan pada RT menghasilkan kecepatan VT yang merupakan VT yaitu dRT per dt. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu turunan pertama pada komponen vektor ATI dan BT terhadap komponen vektor J. Sehingga A aksen T I ditambah B aksen T J. Setelah itu turunan kedua atau dr d kuadrat r t per dt kuadrat merupakan percepatan yang dimiliki oleh komponen vektor bergerak tersebut. Sehingga jika diimplementasikan kembali pada persamaan awal, maka A aksen kuadrat T I ditambah B aksen 2 T J. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan akan diimplementasikan pada materi-materi selanjutnya, VT, DT, dan lain-lain. Oke, kita akan coba mengerjakan pada soal yang pertama, di mana RT yaitu 50T pangkat 5 ditambah 200T pangkat 4 ditambah 100T kuadrat ditambah 53I ditambah E2T ditambah 30T pangkat 4 J. Oleh karena itu, mungkin pertanyaannya berapa nilai VT dan AT-nya. Untuk VT kan tadi sama dengan turunan awal atau dRT per dt sama dengan D dalam kurung 50T pangkat 5 ditambah 200T pangkat 4 tambah 100T kuadrat tambah 53 I ditambah E2T ditambah 30T pangkat 4 J. Ini terhadap dt. Oke, turunan pertama. Oke, baik. Untuk pada suku awal yaitu 50T pangkat 5, maka diturunkan secara rantai yaitu dari awal hingga akhir. 50T pangkat 5 berarti turunannya 250T pangkat 4 ditambah 800T pangkat 3 ditambah 100 kali 2 atau 200, langsung aja 200T pangkat 1 dan 0, soalnya habis. Tidak ada suku T pada persamaan tersebut, pada suku terakhir. Untuk I ditambah 2ET kuadrat 2T dan 120T pangkat 3 J. Adapun cara penurunannya tidak boleh digabung antara satu dengan lain, antara komponen I atau dengan komponen J, sehingga kita harus melakukan secara sendiri-sendiri
turunan terhadap komponen I dan terhadap turunan komponen J. Ini papannya. Pada percepatan selanjutnya yaitu turunan kedua, maka nilai yang didapatkan yaitu dari turunan awal diturunkan lagi ke bawah 250 T pangkat 4, maka turunannya yaitu 1000 T pangkat 3 ditambah 2400 T pangkat 2 ditambah 200 I ditambah 4E2T ditambah 360 T kuadrat komponen J. Jadi hasilnya yaitu seperti ini. Untuk jawaban dari A dan ini jawaban untuk V. Pada materi geometri pada bidang bukan hanya mengenal lebih lanjut mengenai turunan pada vektor yang bergerak, tapi kita juga mengenal lebih jauh mengenai bagaimana suatu vektor kelengkungan pada suatu grafik. Sehingga misalkan apabila suatu grafik memiliki kelengkungan, dan kelengkungan tersebut dapat kita hitung menggunakan persamaan yang ada pada awal tersebut, pada persamaan yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana penurunan RT, turunan pertamanya yaitu VT dan turunan keduanya yaitu AT. Adapun rumus kelengkungan yang kita ketahui yaitu bagaimana panjang vektor terhadap T dibagi panjang vektor satuan dari TVT. Ini. Adapun pada turunan T ini kita dapatkan dari VT per panjang vektor VT. Nah, hal ini mungkin ini bisa diingat-ingat untuk mencari kelengkungannya, sehingga hasil dari ini kita turunkan untuk mendapatkan turunan pertamanya sama dengan panjang ini. Dan untuk menentukan percepatannya, mungkin biasanya kita mengenal untuk menentukan percepatannya yaitu dimana A sama dengan D kuadrat S per T kuadrat ditambah DS per dt kuadrat KN. Dikarenakan K dapat diimplementasikan dengan persamaan ini, dan ini hasil persamaan ini sama dengan turunan kedua pada T, maka kita dapat menemukan percepatan gabungan antara percepatan tangensial dengan percepatan normal. Oke, mungkin dari materi geometri pada bidang dan gerak sepanjang kurva yang dapat dibahas pada materi ini hanyalah ini. Tetapi hal ini tetap berhubungan dengan materi-materi selanjutnya yang ada pada turunan dalam ruang dimensi dan gradien medan skalar. Baik, untuk turunan dalam ruang dimensi ini kita akan belajar mengenai bagaimana hubungan turunan pada multivariabel. Pada multivariabel ini, pada materi ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel dan turunan parsial yang telah dilakukan untuk multivariabel itu sendiri. Sehingga misalkan di mana ada suatu fungsi
fungsi AI ditambah BC, maka ketika turunan tersebut diturunkan terhadap X, maka do V per do X, sehingga nanti masuknya A per do X ditambah B per do C. Ini mungkin awalnya saat ini. Lalu ketika ada suatu fungsi, ada turunan parsial lain, yaitu seperti do per do Y, sehingga misalkan f x y ini nanti akan kita bahas mengenai f x y, bagaimana implementasinya, sehingga implementasi pada fungsi ini, pada turunan ini, maka do per do X, do F per do Y. Jadi kita turunkan fungsi F turunkan pada Y, lalu diturunkan lagi pada X. Nah, itu mungkin dasaran yang dapat kita ketahui bagaimana pengimplementasian dari turunan parsial. Mungkin langsung pada soal yang berkaitan, yaitu terdapat tabung lingkaran pada panjang jari-jari R dan H selalu bertambah. Mungkin kita highlight salah satunya, R dan H selalu bertambah, sehingga demikian pula luas permukaan, sehingga nanti berhubungan dengan luas permukaan pada tabung tersebut. Apabila R sama dengan 15 cm dan H sama dengan 90 cm, adapun penambahan jari-jari 0,7 cm per jam dan H bertambah 0,35, maka kita implementasikan pada rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan yang dimiliki oleh tabung, luas permukaan pada tabung sama dengan luas selimut ditambah 2 luas lingkaran. Adapun luas selimut yang kita ketahui yaitu 2pi RH ditambah 2pi R kuadrat untuk luas lingkarannya. Nah, dikarenakan terdapat penambahan jari-jari dan penambahan tinggi atau H, sehingga kita dapat hubungkan dengan pendekatan pada turunan parsial itu sendiri. Sehingga misalkan yaitu 2pi RH diturunkan terhadap R mungkin kita langsung bahas itu ya, langsung bagaimana persamaan ini dapat didapatkan. Jadi do per do S per do per R dikali do per R per do T. Ini ini S, berarti ini S per do T ditambah do S per do H dikali do H per do T. Nah, kita udah dapat udah dapat rumus penurunan parsialnya, maka kita implementasikan langsung ke persamaannya. Turunan terhadap R, maka 2pi H do R per do T, maka perubahan yang terjadi jari-jari sepanjang waktu, sehingga 0,7 cm per jam.
ditambah do S per do H 2 pi RH 2 pi R dikarenakan turunan awal dikali perubahan tinggi pada pertambahan tinggi 0,35 0,35. Nah, kita masukkan nilai R awal sama dengan 15 cm, nilai H sama dengan 90 cm. 2 dikali pi kali 90 0,7 cm per jam ditambah 2 kali pi kali 15 ditambah dikali 0,35. 2 kali 90 180 dikali 0,7 180 pi kali 0,7 ditambah 30 pi dikali 0,35 didapatkan 126 pi ditambah 10,5 pi, sehingga hasilnya yaitu 136,5 pi. Maka perubahan cm kuadrat per jam pada tabung tersebut sebesar 136 pi. Mungkin turunan dalam ruang dimensi yang berkaitan dengan implementasi ke dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan pada soal ini. Yang terakhir yaitu gradien medan skalar. Pada materi gradien medan skalar ini kita bahas sangat cukup banyak, baik dari divergensi, baik dari curl dan lain-lain, baik dengan operator nabla dan lain-lain. Mungkin dari materi ini kita dapat kenal lebih jauh bagaimana cara menghitung lebih lanjut mengenai operator nabla. Suatu nilai operator pada nabla, operator itu sendiri merupakan sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Sehingga ketika perhitungan ini pada fungsi f, maka do per do xf ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Hal ini dapat mungkin langsung berkaitan dengan gradien medan faktor langsung, divergensi dan curl. Divergensi yaitu dot operator nabla dikali f, berarti do per do xi ditambah do per do y J ditambah do per do zk dikali f. Sama halnya dengan yang atas tadi, kita tinggal masukin nilai f berdasarkan dari fx, y sama z. Adapun pada pada curl yaitu perkalian cross pada fungsi dengan operator nabla i j k, do per do x, do per do y, do per do z, fx, fy, fz. Nah, ini perkalian operator cross seperti biasa, dimana ini negatif 1 pangkat 2
determinan pada J dan K, sehingga 2 per 2Y kali Fz dikurangi 2 per 2Z. Ini salah. 2 per 2Y 2 per 2Z kali Fy dikurangi 1 min 1 pangkat 3 2 per 2x Fz dikurangi 2 per 2Z Fx ditambah 1 pangkat 4 2 per 2x tambah 2 per 2x dikali Fy dikurangi 2 per 2y Fx. Mungkin ini operator nabla yang dikali fungsi f dan operator nabla yang dikali fungsi f menggunakan curl dan dot. Mungkin langsung kita implementasiin langsung di nomor ini ya, dan nomor selanjutnya kita akan bahas pada halaman berikutnya. Pada f ini sama dengan y ditambah wx c div v sama dengan 2 per 2x v ditambah 2 per 2y v. Nah, akan tapi ini terhadap Vx dan Vy. Pada komponen I hanya terdapat Y, sehingga nilainya 0. Atau turunan terhadap X pada komponen I tidak ada fungsi X, maka nilainya 0. Begitupun pada komponen X, pada komponen J tidak ada variabel Y, maka nilainya juga 0, sehingga nilai div yaitu 0. Adapun pada nilai curl kita coba sama dengan IJ 2 per 2x 2 per 2y. Habis itu ini sigma y ditambah omega x. Nah, kita lakukan determinan langsung. 2 per 2x wx dikurangi 2 per 2y dikali negatif y, dikarenakan negatif dimasukkan ke tengah di depan, sehingga turunan terhadap x yaitu omega ditambah omega sama dengan 2 omega. Nah, dapat nilai untuk omega w yaitu operator dikali secara cross terhadap vektor v. Adapun nilai yang divergensi yaitu div dikali dot operasi dari ini. Untuk materi yang sebelumnya tentukan gradien fungsi. Mungkin ini gradien fungsi kita akan bahas habis ini. Ini berhubungan dengan medan skalar, sehingga berhubungan dengan gradien f dan lain-lain. Oke, kita implementasikan langsung. Gradien fungsi fx y z nya 2xy plus z kuadrat. Fx y z sama dengan 2xy plus z kuadrat. Pada titik E, pada titik 1 negatif 25 1 negatif 25. Vektor arahnya, vektor searahnya tadi 1 2c 2k 1 2c 2k. Nah, dari ini sendiri kita harus lebih jeli untuk perhitungannya.
Berarti langsung gradien F. Grad F sama dengan do per do X F I ditambah do F per do Y J do F per do Z K. Ada persamaan awal, cuma ada 2xy diturunkan terhadap y, maka diturunkan terhadap x, maka hasilnya 2y 2yi. Habis itu do v do y dikarenakan z kuadrat sehingga 0 dan ini 0, maka 2y. Apabila titik gradien ini melewati P1 min 25, maka dikarenakan hanya berupa 2y ini saja, sehingga 2 dikali min 2 yaitu min 4i, dengan komponen lainnya yaitu 0. Nah, vektor satuan pada arah R yang searah dengan f, y, z yaitu 1, 2, J. Nah, vektor satuan R sama dengan 1 ditambah 2J ditambah 2K per panjang vektornya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti 4, 9 berarti 3, dikali vektor satuannya ini, vektor satuan, maka nilai dr pada fungsi f ini sama dengan 1 tambah 2J tambah 2K per 3 dalam kurung min 4i. Hasilnya sama dengan min 4i I kuadrat 3 sama dengan min 4 per 3. Oke. Mungkin ini video yang kali ini saya bahas mengenai kalkulus vektor. Apabila ada salah kata atau perbuatan, meminta maaf sebelumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.